Sorotan lain, saudara, game online Roblox kini jadi sorotan setelah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti melarang siswa untuk bermain Roblox karena banyak adegan kekerasan. Pemerintah pun tak ragu memblokir permainan Roblox jika terbukti mengandung unsur kekerasan. Roblox merupakan permainan platform game online yang diproduksi oleh pengembang game asal Amerika Serikat. Popularitas permainan Roblox ini sudah populer sejak beberapa tahun terakhir di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Game ini memungkinkan penggunanya untuk membangun dunia virtual sendiri. Bahkan di dalam permainan tersebut terdapat fitur obrolan yang beragam dengan pengguna lain yang ingin mereka ajak berkomunikasi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta orang tua mengontrol anak-anaknya agar tidak terpapar kekerasan di game online. Mendikdasmen juga mewaspadai game online yang bisa disusupi konten judi online. Pemerintah tak ragu memblokir game Roblox, apalagi jika permainan itu sampai memengaruhi perilaku anak-anak dan terbukti mengandung unsur kekerasan. Terkait rencana pemblokiran, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan bilang, kebijakan yang dibuat pemerintah soal game online Roblox harus mengutamakan perlindungan terhadap anak. Regulasi yang dibuat harus berbasis pada digitalisasi yang ramah anak. Karena di era sekarang tidak mudah untuk melepaskan peran digital dalam kehidupan anak-anak. Melarang istilahnya gini, kita tidak bisa menghindari anak dari digital. Jadi tapi bagaimana dari regulasi-regulasi yang dibuat untuk bisa mendukung supaya anak itu ramah di dalam ruang digital. Ya memang Roblox ini adalah satu platform, memang banyak sekali ratusan game di situ dan umurnya tidak tahu yang masuk itu. Nah, batas-batasnya itulah yang harusnya menjadi sebuah regulasi dan tentu yang paling penting adalah bagaimana kita menggerakkan orang tua itu harus mendampingi anak. Rencana kebijakan pemblokiran game Roblox mendapatkan beragam reaksi dari para orang tua. Namun demikian, jika Roblox diblokir, masih ada muncul game serupa lain yang memuat sisi negatif. Tapi belum pernah kayak mencoba untuk menguninstall Roblox itu ya Mas ya? Sudah pernah. Tapi kembali lagi, anak itu kemudian karena sudah terbiasa bermain game ya, dia kemudian install ulang dan meskipun usianya masih SD, sekolah dasar, ternyata ya mereka sudah terbiasa dengan gadget, sudah terbiasa dengan aplikasi sehingga mereka bisa mencari sendiri kemudian melakukan install ulang sendiri. Saya setuju. Salah satu alasannya game itu memberikan candu yang agak adiktif gitu ya. Jadi ada level-level tertentu yang memang levelnya itu sepertinya unlimited, tidak selesai sampai di tahap itu dan masih ada capaian-capaian. Itu kadang yang membuat salah satu anak itu jadi ketagihan. Sementara itu, psikolog anak, remaja dan keluarga Sani Budiantini Hermawan dalam wawancaranya di program Kompas Siang Kamis 7 Juli 2025 menyebut dampak buruk game online membuat anak-anak tidak mau berinteraksi di dunia nyata. Games yang sekarang ini itu yang kita khawatirkan ketika berbau kekerasan dan ada konten juga mengandung seksualitas begitu. Tapi yang terutama adalah bagaimana anak akhirnya attach dan kalau sudah ketergantungan, anak tersendiri tidak mau berinteraksi dengan yang lain, dengan dunia luar, dengan belajar misalnya. Akhirnya konsentrasi pun semakin menurun. Nah, ini yang juga menjadi masalah karena anak sendiri sudah merasa nyaman di dunia gamesnya dan berinteraksi di dunia gamesnya, padahal di situ banyak sekali mengandung unsur yang beresiko atau berbahaya. Selain pemerintah, peran aktif orang tua dalam mencegah kecanduan dan paparan konten negatif di dunia digital sangat penting. Terutama membatasi waktu dalam mengakses permainan agar tidak menimbulkan kecanduan. Tim Liputan Kompas TV.